Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, sejahteralah hidup kita di hari ini. Puji Tuhan, adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang patut kita syukuri karena hari ini kita bisa menginjakkan kaki di bulan Juli 2022. Dan Tuhan sudah menolong serta memberkati kita melewati bulan Juni. Maka kita percaya bahwa di sepanjang 31 hari ke depan dalam bulan Juli ini, Tuhan pasti akan memberkati kita, menolong kita, melindungi kita, serta membuat berhasil dalam semua hal yang kita targetkan dan kegiatan-kegiatan kita selama di bulan Juli ini. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita di hari ini, tanggal 1 Juli tahun 2022, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Hari ini kita telah berada di hari yang ke-63, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-63, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Judul perenungan kita pagi hari ini, Tetaplah Setia. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-7 dengan judul perikop, Doa Pengakuan dan Permohonan Israel. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Saudara pasti setuju bahwa perasaan seorang ibu sebagai orang tua pasti hancur bila melihat anak yang dilahirkan dan dibesarkannya malah membangkang ketika beranjak dewasa. Semua ibu pasti mengharapkan anak-anaknya dapat menyayangi dan menuruti mereka hingga akhir hayat. Demikian pula dengan Allah yang telah menyelamatkan kaum Israel dari perbudakan, bahkan menebus mereka dengan belas kasihannya. Allah menganggap mereka sebagai umatnya, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, umat yang taat dan setia kepadanya. Namun, umat Allah justru memberontak dan mendukakan roh Allah. Mereka telah melupakan janji keselamatan dan penyertaan yang Allah berikan. Allah sedih dan menghendaki umatnya kembali kepadanya. Karena itu Allah menegur dan memberikan ganjaran kepada mereka. Ia berubah menjadi musuh mereka dan berperang melawan mereka sendiri. Barulah ketika berada dalam kesesakan, mereka teringat kembali kepada pertolongan Allah pada zaman dulu. Ketika Allah menyertai mereka dengan perantara Nabi Musa yang membawa mereka keluar dari kejaran tentara Mesir. Ketika itu Musa membelah laut Teberau sehingga mereka dapat berjalan melewatinya dengan selamat. Setelah itu mereka mulai mempertanyakan kembali di mana Allah yang selama ini menolong mereka. Di manakah Allah yang memimpin mereka? Lalu mereka mulai menyadari berbagai hal yang terjadi merupakan akibat dari kesalahan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka kemudian kembali berbalik kepada Allah. Nabi Yesaya juga mengakui dosa-dosa Israel. Ia berdoa kepada Tuhan, memohon pembebasan mereka dari hukuman dan memohon penebusan yang dijanjikan Allah. Dan kemudian Allah menyatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umatnya sekalipun umatnya meninggalkannya. Allah menghendaki mereka menerima keselamatan darinya dan tetap setia sampai akhir hayat. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Lewat perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan menghendaki kita untuk tetap setia kepadanya. Marilah sebagai umat Tuhan kita belajar untuk tetap taat dan setia kepadanya. Allah ingin menyatakan dirinya melalui umatnya yang setia dan yang tetap hidup benar dan kudus di hadapannya. Belajarlah untuk terus setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan apapun yang terjadi. Sebab segala persoalan yang terjadi dalam hidup kita, ketahuilah firman-Nya terus bicara bahwa semua itu diizinkannya hanya untuk membentuk kita serta mempersiapkan kita untuk sebuah kehidupan kekal yang telah disediakannya. Tetaplah setia sampai akhir hayat hidup kita, sebab Tuhan adalah Allah yang setia. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, serta digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku terus kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya tetap setia seperti renungan firman Tuhan hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu sepanjang hari ini, percayalah, Tuhan ada di sana untuk menolong kita. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa.
Kiranya Tuhan menyembuhkan saudara sesuai dengan takaran iman yang saudara miliki kepada kuasa kebangkitannya. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.